Oke, hai para pecinta otomotif Indonesia. Kembali lagi di channel otomotif bersama saya. Teman-teman, kalian itu sudah pasti sudah tidak asing lagi dengan salah satu motor yang untuk tahun 2025 ini. Apakah motor itu masih worth it enggak ya? Apakah masih banyak yang pakai atau tidak? Yaitu adalah motor CRF 150L. Oke, nah ini motornya. Seperti kita ketahui teman-teman, sudah beberapa tahun yang lalu motor ini memang merajai pasar otomotif di Indonesia, yaitu sebagai pesaing dari Kawasaki motor trail. Nah seperti itu. Nah sekarang itu CRF memang apakah masih banyak anak-anak muda yang masih berminat? Sejauh ini yang saya lihat di jalan raya itu memang masih banyak orang yang pakai motor ini. Tetapi saya sendiri teman-teman sudah agak cukup lama juga mengenal motor ini. Kalau kalian gimana? Apakah masih berminat? Dan juga untuk anak-anak terabas maupun anak-anak sport motor itu banyak yang berminat menggunakan motor ini. Nah, teman-teman, untuk motor yang ada di sini ubahannya itu tidak ada tidak begitu kental ataupun tidak ada perubahan yang signifikan, teman-teman. Ini hanyalah bentuk bodi seperti ini saja. Nah, kalau di motor yang asli, di motor CRF yang asli itu, yang masih pabrikan, ini di knalpotnya teman-teman, itu sudah beda. Ini sudah diganti jadi knalpot Norifumi teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau yang asli itu kan warna hitam ya, warna hitam, dan juga di sininya nih ya memang merek-merek pabrikan sih sebenarnya seperti itu. Terus ada sedikit perbedaan juga. Nah, mungkin bagi teman-teman yang suka modif ini juga di bagian belakangnya itu diganti spart bomb yang lebih kecil kayak gini, ya gitu. Nah, seperti ini. Spart bomb kecil ya memang kalau dari segi fungsi sih kadang jepret teman-teman, kurangnya dari ini. Tetapi kalau dari segi model lebih gaul gitu kan, seperti itu. Joknya juga udah kayak gini teman-teman, udah diganti gitu kan. Udah diganti jadi jok seperti ini. Selanjutnya di bagian stang. Stang ini karena stangnya yang asli itu pendek teman-teman, jadi diganti yang lebih gede. Karena kenapa? Karena kalau untuk teman-teman yang suka terabas, kalau stang kecil itu biasanya tuh kadang mudah patah teman-teman. Kadang mudah patah, kecuali dipakai di jalan raya ataupun dipakai semur motor. Tapi kalau untuk suka terabas lebih baik diganti seperti ini. Nah, ininya pakai punyanya KLX 150. Keunggulan dari motor ini, motor CRF 150 yang saya suka itu adalah dari shocknya teman-teman. Shocknya itu sudah upside down. Beda dengan produk saingan dari CRF tuh seperti KLX 150 yang masih menggunakan masih teleskopik. Tapi kan sudah ada beberapa yang udah pakai ini upside down. Terus untuk kaki-kakinya tetap aja seperti ini teman-teman, karena dipakai di daerah berlumpur, contohnya motornya masih kotor juga, jadi tetap seperti ini. Oke, tidak ada yang dirubah seperti ini lagi teman-teman. Dari lampu-lampunya itu karena yang jadul itu terkesan kurang ini, jadi diganti yang LED. Semua barang-barang ini teman-teman kalian tuh bisa beli di online. Dan juga untuk dari segi pemakaian, untuk perawatannya juga motor CRF ini sampai sekarang tidak rewel teman-teman, tidak rewel. Kemudian dari segi bahan bakarnya sendiri itu masih terbilang irit. Ya masih bilang irit, masih terjangkau lah untuk harga BBM-nya. Dan juga untuk olinya juga yang penting kalau motor ini, kalau perawatan tuh yang penting untuk ganti olinya, jangan sampai telat. Kalau kita telat itu kan nanti jadinya motor cepat rusak juga. Untuk yang lain sejauh ini untuk upside down-nya sendiri nggak pernah diapa-apain, cuma pernah ganti lahar juga, karena memang pemakaian udah sering, jadi laharnya tuh diganti seperti itu. Untuk rantainya sendiri itu masih masih sama tuh kayak gini.
seperti itu. Memang kalau sekarang tuh kan lagi zaman-zamannya ini ya, anak supermoto gitu kan. Jadi kalau supermoto tuh enak di jalan. Tapi kalau ban kayak gini, dual purpose ini memang diperuntukkan untuk jalan-jalan semi off-road. Jadi ada di dua tipe. Tapi kalau untuk kecepatan teman-teman lebih enak supermoto. Tapi kalau untuk di jalan lumpur, kalau misalkan itu suka terabas bisa diganti ban terabas. Tapi kenapa kok nggak diganti ban terabas? Karena ban terabas itu memiliki kekurangan teman-teman. Memiliki kekurangan kalau sudah dia ada di jalan jalan yang gronjal-gronjal gitu ya. Oh, ada kelebihan di situ. Tapi kalau udah di aspal, jadi itu bisa cepat mengikis, jadi lebih cepat menghabiskan bannya, gitu seperti itu. Oke, teman-teman, sobat pecinta motor CRF 150 yang apa ya di Indonesia, apakah kalian tuh masih berminat dengan motor ini? Jadi kan bisa diceritakan di kolom komentar, dan juga sebagai bahan sharing teman-teman. Dan juga akan Indonesia itu kan sudah ada komunitasnya ya seperti ini. Oke, salam sahabat otomotif. Jaga keselamatan kalian dan tetap safety riding. Mantap.